warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Usti, jumpa lagi dalam podcast Ngopi Usti. Ngobrol pintar bareng Usti. Hari ini kita telah mendatangkan kedua narasumber yang luar biasa dari program studi teknologi informasi, luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, pemateri kita, narasumber kita hari ini telah hadir bersama kita. Alhamdulillah, kita perkenalkan dulu Pak dosen kita yang luar biasa, kandidat Dr. Yoyon Effendi M.Com. Sehat ya Pak Yoyon, terima kasih telah hadir di ruangan kita Pak Yoyon. Dari Usti untuk Usti ya. Dan berikutnya mahasiswa berprestasi kita dari program teknologi informasi, Ananda Adi Rahmat Saputra. Sehat ya Adi ya. Berikan tepuk tangan gemuruh buat kedua narasumber. Dan acara kita hari ini tetap alhamdulillah masih dibawakan oleh host luar biasa di Usti. Bersama saya, Ferlan Niko, SHI MSc, dan rekan saya yang paling cantik. Oke, perkenalkan Sobat Usti, nama saya Tarbian Nurjana SKM. Tentunya masih bersama kami berdua menemani narasumber hebat kita pada hari ini. Apa tema kita hari ini Bu Tarbian? Oke, nah tema kita hari ini cukup sangat menarik ya, yaitu AR atau VR untuk Gen Z. Wah, ini luar biasa sih ya. Nah, mungkin Sobat Usti semua secara umum juga masih bingung ya, sama seperti saya. Saya orang hukum, terus diajak ngobrolin ini Pak Yoyon, AR dan VR ini apa ini? Maka langsung saja mungkin kita ke Pak Yoyon bertanya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu Pak Yoyon mungkin bisa menjelaskan dahulu ke teman-teman kita, ke Sobat Usti tentang apa ini program studi teknologi informasi, terus apa bedanya dengan program studi ilmu komputer kita yang lain yang ada di sini, kayak ada sistem informasi dan lain sebagainya. Silakan Pak Yoyon. Terima kasih Pak Niko. Oke, jadi teknologi informasi itu memang beda. Jadi kalau di USTI itu teknologi informasi itu ada konsentrasi yang sangat menarik. Satunya adalah multimedia dan internet of things. Jadi memang dua teknologi ini menjadi ciri khas dari teknologi informasi di USTI, karena lebih spesialisasinya bahwa multimedia ini akan banyak kita belajar tentang AR dan VR. Jadi AR itu adalah augmented reality. Jadi akan kita berhubungan dengan objek trading, digital dan mobile gitu. Sedangkan VR memang real dan bentuk dunia maya. Jadi semacam dunia yang akan kita create dan nanti akan kita gunakan menggunakan VR box seperti yang ada di depan. Itu Pak Niko. Luar biasa. Oke, nah sebelum lebih lanjut Pak, tak kenapa kata sayang. Iya betul sekali. Nah, jadi mungkin akan lebih baiknya kita harus tahu dulu nih sosok Pak Yoyon itu. Menarik ya. Nah, Pak Yoyon ini adalah dosen yang luar biasa ya di program studi ini ya, teknologi informasi. Nah, beliau itu memiliki studinya S3 dari University Utara Malaysia. Luar biasa nih. Jadi Sobat Usti sekalian, jangan khawatir. Tentunya dosen-dosen yang ada di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia ini tentu dari lulusan universitas terbaik tentunya. Nah, sekarang kita mungkin mulai merambah masuk ke dalam tema kita ini, AR dan VR nih Pak. Mungkin bisa jelaskan kepada kita kira-kira AR dan VR ini secara umum bagaimana? Ini kalau saya memang terus terang sangat awam dan buta ini, karena kita beda disiplin ilmu. Maka tadi nanya-nanya juga sebelum kita mulai untuk prolog, untuk pemanasan kan. Di orang hukum ditanya AR ini apa ini? Kecuali ditanya
asas legalitas, fakta sancerkan. Nah, bisa tuh saya ngobrol nih kan. Ini AR dan VR bisa dijelasin ke kita nih. Dan di teman-teman. sini juga ilmu baru ya Pak untuk kita ya. Mungkin kita hari ini bersama Pak Yoyo langsung 3 SK ya. Betul. Ini nanti saya juga penasaran nih. Alat ini kayaknya di mall-mall sering lihat ini. Ya mungkin Sobat Usti silahkan dilirik-lirik dulu ya. Silakan Pak Yoyon ya. AR VR ini seputaran tentang apa nih? Oke, jadi AR itu atau disebut dengan augmented reality itu banyak dipakai sekarang. Jadi memang trennya itu kenapa kita kenalkan dengan Gen Z. Di Gen Z itu memang lebih dekat ke game dan smartphone gitu kan. Jadi dunia ini adalah dunianya Gen Z gitu. Jadi kalau bisa disebut bahwa Gen Z itu akan berhubungan dengan durasi umur ya. Kalau kita sebut Gen Z itu dia berumur yang kelahiran 97 sampai 2012 itu Gen Z itu. Jadi kalau kita sebut jadi rata-rata umurnya antara 13 sampai 28 tahun. Jadi game AR VR ini adalah sebuah teknologi yang dimana teknologi ini di bawah teknologi imersif. Imersif itu ada AR, VR dan ada MR, mixed reality. Dan teknologi ini juga banyak dipakai. Salah satunya Apple sudah untuk Apple ya. Jadi ada namanya ada Apple Vision Pro. Jadi mereka menggabungkan antara teknologi ini. Jadi AR ini kenapa kita kenalkan di kampus? Memang trennya itu lagi banyak ya dipakai. Malah komunitas-komunitas apakah itu pendidikan, kesehatan, ya, wisata. Ini teknologi juga dipakai. Mungkin Pak Niko tadi sebut juga mungkin di mall sudah banyak juga. Jadi kalau kita di Pekanbaru ada Living World, ada juga di Ciputra dan yang lainnya. Terbaru kemarin ada yang buat di Masjid An-Nur. Jadi pengenalan wisata religi itu bisa kita buat dalam bentuk teknologi AR dan VR gitu. Nah, itu dia Pak Niko. Secara ini Pak, mungkin secara sederhananya kita tolong jelasin ke kita AR itu seperti apa sih? Tadi Bapak udah bilang kayak kita main game Pokemon itu ya, terus beda VR itu apa gitu kan? Mungkin secara sederhana lagi Pak. Jadi saya nangkepnya begini. Kalau AR, ya kan? Kalau AR itu nyata real ketika kita pakai game, main game, tapi masuk game itu ke dalam dunia nyata kita gitu kan. Nah sedangkan VR ini kita masuk betul-betul pure ke dunia game gitu kan. Kita main apa itu, main pedang-pedangan, main perang-perangan itu udah, cuman kita main perang-perangan sendiri. Mungkin kayak gitu tuh Pak, bisa dijelasin ke kita lebih. Ya, mungkin sederhananya adalah di Sukariko tadi memang kalau AR itu adalah memang yang kita gunakan smartphone. Jadi memang real yang kita scan, apakah itu nanti QR code, gambar dan yang lainnya. Jadi kalau kita sebut kita scan nanti objek 3D-nya akan tampil, audio, video dan yang lainnya biasanya include di dalamnya. Sedangkan VR memang kita buat dunia sendiri. Ya, jadi memang dari semua objek ya, dari line, dari tanah, atas rumput dan yang lainnya memang kita create. Betul-betul. Jadi kalau kita buat seperti kampus Usti dari masuk sampai kita masuk ke kelas dan objek di atau fasilitasnya bisa kita buat sendiri. Real hampir bisa mendekati sempurna. Jadi memang teknologi kalau AR hanya menggunakan smartphone, tapi kalau VR kita menggunakan VR box dan ada smartphone-nya. Nah, jadi memang dua perangkat inilah yang kita koneksikan menjadi dunia nyatanya versi ini ya versi VR-nya gitu. Kalau kita korelasikan dengan kampus kita sendiri, Pak, ini kan program studi teknologi informasi itu kan program studi yang cukup lama juga kita di USTI ya. Ya sebelumnya kita kan STEMIC AMIK, kita udah berdiri dari 89, artinya sebelumnya Pak apa capaian kita atau teknologi apa yang kita pakai menggunakan teknologi AR VR ini? Apa produk kita tuh Pak? Jadi banyak juga yang dipakai. Jadi pembelajaran itu memang luarannya berupa project ya. Jadi memang luaran itu bisa berupa aplikasi yang kita pakai menggunakan AR atau VR. Seperti yang baru-baru ini kita buat adalah AR itu kita buat dalam bentuk buku. Jadi kalau dulu kita baca buku itu hanya buat gambar ya, tapi ini kita tidak. Buku itu kita tempelkan ke QR code-nya, jadi di scan, jadi bisa ada audio dan videonya juga. Jadi tidak monoton gitu kan. Jadi yang terbaru sekarang yang lagi KP ya, itu yang VR. Jadi ke VR itu juga banyak juga dipakai, terutama yang mahasiswa-mahasiswa yang skripsi, mereka sudah ambil objeknya apakah buat wisata, ya, apakah itu nanti dalam dunia pendidikan, pembelajaran. Terbaru kemarin kita coba di untuk VR di SMK Global Cendekia Kampar. Itu kita survei dulu
mata pelajaran apa sih yang sulit itu kan. Ya. Jadi hasil surveinya adalah matematika. Ya, jadi mungkin matematika adalah mata pelajaran yang umum lah, yang paling tidak. Tapi kalau kita buat dengan VR-nya gimana? Wow, gitu. Sangat amazing. Jadi menarik. Nah, mereka menyebut ini wah, apa nak dari kemarin ilmu ini kita share gitu kan. Jadi memang tujuan VR itu memang memberikan dimensi yang beda. Jadi kalau kita belajar itu mungkin di papan tulis, praktikum dan lain-lain. Ya, Tapi ini kita buat dalam bentuk dunia yang mereka inginkan seperti apa gitu. Ya. Media pembelajaran yang lebih terkini tentunya ya Pak Iya. ya. Jadi kan kita tidak bisa Gen Z ini, kita tidak bisa paksakan mereka harus pakai ini, pakai itu. Jadi kreativitasnya seperti apa? Jadi mereka main game. Dan dia nggak bisa biasa-biasa aja. Dia harus yang luar biasa. Luar biasa, Kan? itu Jadi dia. kita harus menyiapkan medianya dan mereka coba belajar, nanti kita arahkan dan kita berikan ini loh cara-caranya, dan caranya tidak sulit. Kita berikan sistem pembelajarannya juga ringan, drag and drop. Mereka siapkan kontennya. Ya, dia juga sebagai konten kreator kan. Jadi ada yang mudah gitu kan. Jadi memang respon dari siswanya sangat luar biasa gitu. Wah, keren sih. Saya sebenarnya menahan tepuk tangan karena saya ingin tanya lagi, karena saya yakin orang dengan teknologi ini banyak yang bikin orang wah gitu ya, bakal banyak kejutan dari Pak Yoyon. Terus gini Pak, ini dalam kegiatan belajar mengajar ya mahasiswa kita atau Bapak tadi ke sekolah-sekolah, yang menjadi masalah hari ini kan Pak, anak-anak, nah anak-anaknya sebenarnya kita juga, ya kan, tidak bisa lepas dari Teknologi. handphone ini Pak. Nah, smartphone ini gitu. Ada nggak biasanya Bapak lakukan metode-metode lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi, sehingga mengalihkan mereka lebih hobi ke hal yang lain ya, berbasis teknologi juga, ketimbang dia main HP, menghabiskan waktu main smartphone, menghabiskan waktu yang tidak mubazir waktunya. Kira-kira metode-metode apa lagi tuh Pak yang Bapak lakukan sehingga dia fokus ke belajarnya tapi menggunakan teknologi kan? Iya. Oke, terima kasih Pak Niko. Jadi memang jadi suatu soalan juga ya Pak ya, karena smartphone ini memang kalau kita posisikan seperti positif atau negatif, kita yang harus atur gitu. Iya. Jadi kenapa di sekolah banyak diatur bahwa smartphone itu tidak dibawa? Sebenarnya bisa, bahwa smartphone ini bisa menjadi suatu hal yang berharga. Kenapa? Karena disinilah ilmunya bisa kita ambil gitu kan. Artinya seperti apa? Mereka buat game. Oke, tidak kita salahkan, tapi dengan mereka melihat, mencoba, otomatis ada ilmu baru. Betul. Dan nanti itulah yang akan kita konversi menjadi sebuah pembelajaran yang mereka inginkan seperti apa. Seperti kalau sekarang lagi viral Roblox, ya kan? Kan lagi diboikot nih. Sebenarnya secara sisi game sih nggak masalah. Tapi mungkin ada speak, kalau kita sebut ada yang bahasa-bahasa yang tidak cocok dengan budaya Indonesia itu kan. Tapi itu bisa kita buat. Artinya apa? Anak-anak kita ini mungkin karena konsumtif, ya artinya gimana kalau kita jadikan mereka jadi produktif gitu. Betul. Ya kan, jadi dengan mereka membuat game-game yang mereka inginkan. Seperti kalau kita kemarin dia belajar matematika tapi secara menyenangkan gitu kan. Betul. Artinya yang berat, tapi kalau kita berikan media yang pas, mereka akan lebih yakin bahwa ini ada sesuatu yang baru gitu kan. Jadi kalau kita lihat Roblox itu berapa kampus juga sudah play kan untuk ini. Kita pun seperti VR itu kan seperti Roblox juga. Jadi konsepnya kita buat dalam bentuk dunia maya, lalu kita convert menjadi dunia nyata gitu kan. Nah itulah menjadi satu tren sekarang gitu kan. Selain belajar matematika yang Bapak desain tadi lebih menyenangkan, ada nggak project lain atau ya project lah namanya ya, atau hasil karya Bapak bersama tim yang lain yang bikin orang wah nganggap ini sulap teknologi ini kira-kira? Karena kita kemarin waktu, walaupun sederhana, Butar dia ingat nggak waktu Hafiz datang kita tag video di pustaka itu ada Pak Romet lagi mendesain bak sampah yang bukanya itu pakai sensor. Bagi kita itu kan keren kan, jadi nggak perlu, bukan bak sampah, tong sampah ya. Kita kan tong sampah konvensional diinjak dulu atau di akhirnya kotor kan, dipakai sensor. Jadi sensor terbuka ya, itu ada di waktu kita datang tuh, tinggal buang sampah, kan keren sebenarnya. Kira-kira Bapak ada proyek-proyek yang bikin ini nggak Pak? Orang nganggap ini sulap teknologi gitu. Pak Jayadi satu Pak, Pak Jayadi bikin GPS itu ditempelin ke
ternak sapi. Jadi sapinya kan di beberapa daerah kita di sapi itu kan bebas kan kemana. Kalau kita konvensional kita nyari kemana-mana ya udah biasa ilmu alam kan. Tapi kalau ada GPS kita cek AP sapi saya, sapi gue di sini tinggal cari gitu. Ini memang luar biasa sebenarnya teknologi. Nah, project Bapak kira-kira ada nggak yang bikin orang nganggap wah ini sulap teknologi gitu. Ya, Pak kira-kira. Mohon maaf Pak, sebelum Bapak jawab izin karena tadi Bapak ada sebut nama beliau Pak Jayadi. Mungkin kita boleh sapa dulu ya Ketua Prodi dari Studi Teknologi Informasi Bapak Jayadi. Oh, Pak Jayadi tadi datang. Pak Jayadi. Bapak sukses selalu Pak Jayadi. Siap. Oke, Lanjut ke Pak Yoyon. Ya. Sulap teknologi tadi. Ya, oke Pak. Jadi kita pernah buat proyek jadi di saat COVID melanda 2020 ya. Jadi pembelajaran terhenti semua. Jadi gimana caranya? Mungkin pembelajarannya lebih ke YouTube, WA group atau classroom gitu. Tapi kita buat sebuah teknologi yang menggunakan VRBox. Oh, Nah, jadi kita belajar itu, kita berikan akun, mereka materinya kita buat di situ, kuisnya juga dibuat situ, evaluasinya juga bisa didata oleh. Jadi itu kita buat dulu 2020 dan 2021 kita uji karena terbatas dan kita uji di labor multimedia dan itu kita publikasi. Jadi bahwa itu jadi best paper kita di universitas di Jogja. Jadi kita mewakili kampus dan kita mendapatkan best paper, jadi penelitian terbaik. Udah ini tuh Pak. Itu kayak gitu hak patennya harus segera diurus Pak, kepemilikan kan. Jadi memang kita tetap haki dan hak patennya juga kita akan urus kan. Jadi itu memang hal-hal yang ada yang masalah itu kita jadikan solusi gitu. Iya, luar biasa. Nah, sebelum lebih lanjut nih seru banget ya Pak yang membahas di Prodi Teknologi Informasi ini. Namun kita jangan lupakan satu sosok ini yang menemani Pak Yoyon hari ini ya. Tentunya Ananda kita dari program studi teknologi informasi ada Ananda Adi Rahmat Saputra ya. Semester berapa Adi? Semester 3. Semester 3 ya, semester 3. Bocoran suara langit pun konten kreator. Nah, Sobat Usti. Nah, jadi Adi Rahmat Saputra ini salah satu mahasiswa kita yang menjadi konten creator ya di sosial media. Mungkin boleh apa Instagramnya? Kamu bisa nyari ya, namanya itu Adi Rasa. Ya boleh di follow juga sih. Terus kontennya di tentang apa? Kalau untuk saya ini pribadi itu mengenai AI, artificial intelligence, karena masih menyangkut dengan multimedia tentunya, teknologi informasi, yang dimana dengan AI ini tuh masih dengan satu tokohnya nih, sama namanya AR dan juga VR. Dan dimana kita masih berinteraksi dengan sosial teknologi dan bisa berinteraksi melalui teknologi juga. Dan tentunya ini menjadi sebuah panduan untuk kita semua kalau teknologi ini adalah suatu hal yang sudah pelajari dan terus kita adaptasi sampai beberapa tahun berikutnya, karena teknologi ini adalah sebuah industri yang selalu beradaptasi dan selalu lebih baik lagi, teman-teman. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan dijadikan. Ini apa nih secara akademik keilmuan ini Pak Yoyon, cloningan Pak Yoyon bisa jadi. Karena mahasiswa Pak Yoyon nih kan, ilmunya serap banyak-banyak ilmu Pak Yoyon ini gitu. Adi, saya mau tanya nih, dari sekian banyak prodi yang ada di USDI ini, ngapain sih kamu ngambil prodi teknologi informasi ini? Nah, terima kasih Pak ya atas pertanyaannya. Ini penting banget teman-teman ya, karena kenapa teknologi informasi itu menjadi sebuah jurusan tujuan yang penting. Menurut saya pribadi, teknologi informasi itu luas, itu sangat luas jangkauannya. Dan kenapa ini jadi alangkah saja untuk mengambil namanya teknologi informasi? Pertama, itu luas, bisa sosial media, bisa juga melalui VR, AR, dan juga AI. Dan ini jadi industri yang sangat kaya banget, yang bisa kita dalami di situ dan fokus di mana mau kita pelajari. Dan kita itu bisa teknologi informasi itu karena kita harus tahu dulu nih niat kita mau kemana, tujuannya mau kemana, dan tentunya saat kita tahu tujuannya kemana dan saat kita melihat teknologi informasi, kita tuh udah nggak linglung lagi, udah tahu tujuannya untuk kemana, dan fokusnya mau kemana. Dan yakinlah teman-teman kalau beberapa tahun kemudian kita tuh bisa menjadi sebuah sosok yang bisa berkontribusi di
jurusan ini teman. Luar biasa. Luar biasa. Semester 3 ya? Iya. Semester 3 ini udah dibawa nggak dengan Pak dosen? Ya. Dosennya ikut proyek tertentu, ada yang ikut bikin proyek luaran apa gitu, atau lomba apa gitu, kan ya? Saya belum, mungkin untuk depannya itu bakal kontribusi lagi dengan Pak Yoyon, dan tentunya saya sangat antusias banget lah. Jadi harus dekat dengan Pak Yoyo. Oh, Supaya ilmunya langsung teresap ya. Ada proyek apa dibawa, kita kan ilmunya kan dapat Itu. gitu. Nah, dapat ilmunya kan kamu juga bisa langsung naikkan ke konten kamu ya. Jadinya untuk kurva konten kamu tentu naik juga. Cuman dari gaya ngomongan ini cocok jadi dosen juga nih Pak Yoyo. Menjelaskan. Amin. Ya, tidak menutup kemungkinan ya nanti bisa lanjut S2. Kalau kamu dikasih kesempatan jadi dosen ngajar 15 menit aja, kamu akan ngajar mata kuliah apa kira-kira? Nah, gokil banget temen ya. Ini pertanyaan yang saya itu kok merekam gue pertama kali nih ada Pak dosen ngomong kayak gini. Kalau saya pribadi tuh ngatur tentang soal AI dan juga digital sosial media. Dan kenapa ini sekarang itu kita tuh bukan AI itu udah canggih banget teman-teman. Dan juga VR, AR itu juga udah semakin beradaptasi. Contohnya dengan Apple ya, dan juga sekarang Metaverse kayak Roblox itu udah makin canggih banget tentunya, dan teman-teman udah tahu mungkin ya dengan sosial media. Dan kenapa saya memilih dengan AI dan juga sosial media, kita tuh butuh atensi teman dari orang-orang luar. Saat kita udah memberikan, seorang udah memberikan atensi ke kita tuh bisa memberikan edukasi, bisa memberikan juga kontribusi ke orang-orang yang mau kita tujui, dan itu bisa memberikan dampak kita ke orang banyak teman-teman. Dan saat saya jadi dosen, tentunya saya akan mengajar hal itu karena agar seorang siswa, ya saya seorang siswa, jika ada dosen mengajar saya soal itu, saya bakal benar-benar niat, fokus, dan tentunya ini akan menjadi langkah saya karena ini adalah sebuah industri atau juga tujuan itu yang benar-benar sangat sunrise dan penting banget untuk kita pelajari. Luar biasa. Tadi Rahmat Saputra. Tadi Pak dosenmu senyum-senyum nengok kamu jadi dosen. Tadi Ada bakat. Ada bakat lagi dinilai ya. Baik, kita mungkin masuk ke sesi kedua ya. Ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Silakan Dr. Bia, bacain pertanyaannya. Gimana cara daftarnya Kak? Nah, oke Sobat Usti, gimana cara daftar di program studi teknologi informasi? Nah, Sobat Usti boleh mencari informasinya di Instagram atau sosial media kita, ada Usti Official, dan boleh kunjungin website kita www.usti.ac.id, dan boleh juga langsung daftar di pnbusti.ac.id. Nah, di situ nanti ada langkah-langkahnya, data-datanya silakan diisi. Nah, sebelum Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Cukup? Oh, masih ada? Karena ada nomor 1 berarti ada nomor 2 Pak. Kuliah di Usti ada beasiswa apa saja nih? Mbak Mimin silakan jelasin Mbak Mimin. Mbak Mimin Oke, nah Usti kuliah Official. di Usti ada beasiswa apa saja? Oke, Sobat Usti, perlu Sobat Usti harus ketahui ya, terkhusus di hari ini program studi teknologi informasi kita ada beasiswa KIP. Beasiswa KIP. Nah, jadi bagi Sobat Usti yang ingin kuliah dan mohon maaf mungkin terkendala di biaya, mungkin boleh diajukan beasiswa KIP. Dan kita juga berikan spesial nih kepada Sobat Usti yang kemarin mungkin tidak lulus UTBK, gagal di UTBK. Nah, jangan khawatir. Masuk di Usti akan diberikan gratis biaya pendaftaran. Oke, luar biasa. Dan tentunya bebas tes. Jadi daftar, registrasi langsung diterima. Kalau jalur reguler tidak melalui jalur acara hari ini, kita daftar itu bayar berapa? Gimana? Kalau reguler daftar bayar berapa biasanya? Kan free kan? Iya. Nah, itu nanti kita pembayaran itu bisa 3 kali. Oh, SPP. Iya. Oh, pendaftaran awal berapa? Daftar 300.000. 300.000. Nah, berarti udah gratis nih, 300.000 udah keuntungan hari ini ya kan? Terus free test ya, bebas tes. Tes, sudah Luar biasa. dijamin dulu. SPP-nya gimana, Dr. Bia? Nah, kalau untuk SPP
SPP itu untuk program studi teknologi informasi sendiri itu berbeda dengan 5 prodi baru yang sebelum-sebelumnya ya Sobat Usti. Nah itu boleh nanti minta informasinya ke Mimin kita Mimin akan jawab. Dan dari total di biaya semester itu untuk di awal itu bisa dicicil selama 1 semester. Jadi 3 kali pembayaran diberikan kesempatan untuk Sobat Usti. Saya ketawa sih menyebut SPP, ketahuan orang namanya. Orang bilang UKT itu kan. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ada lagi Bukan? Nah, izin nih Pak, kita mau tanya. Untuk di program studi teknologi informasi ini, mungkin Sobat Usti banyak bertanya-tanya ya Pak. Ini nanti setelah tamat dari program studi ini, kemana sih mahasiswa ini gitu? Jadi apa sih? Jadi apa sih gitu kan? Apa sih Kak? Kemana sih kami nanti? Nah itu sering bertanya nih ke Mimin gitu ya. Mungkin Bapak boleh bantu jelaskan ke Sobat Usti kita. Oke, terima kasih Bu Terbiah. Jadi memang karena kita teknologi informasi, jadi lulusan ini akan banyak terpakai. Seperti yang tadi Adi, ya content creator, ya game developer, UI designer, belum lagi nanti profesi lain, guru dan yang lainnya. Nah teknologi IoT juga, internet of things juga akan banyak terpakai. Apalagi ada smart city dan yang lainnya. Artinya peluang kita bahkan besar. Artinya kemarin waktu kita akreditasi, rata-rata alumni kita banyak kerja di PAL, ada yang kerja jadi guru, ada yang jadi PNS dan yang lainnya. Jadi emang peluang itu banyak. Luas ya Pak? Luas. Apalagi dengan AR VR, game developer ini menjanjikan gitu. UI juga gitu. Masanya zamannya lagi zaman kita nih. Seperti itu. Kalau Adi sendiri nih, kita konfirmasi. Adi kuliah di sini kira-kira ente mau jadi apa emang Adi? Kalau saya pribadi teman-teman ya, itu adalah jadi seorang yang expert di bidang AI. Karena ini masih menyangkut dengan multimedia, soal codingan juga, dan teman-teman juga harus tahu kalau sebelum kita masuk ke jurusan yang kita pilih, teknologi informasi ya ini spesial banget nih buat teman-teman semuanya. Dan ini kan bisa nyangkut IoT, multimedia, dan juga yang lain-lainnya. Dan teman juga harus fokus di satu aja, dan itu nyangkut dengan teman yang paling bisa dan yang paling teman bisa dalami sampai teman itu jago ya. Dan terus teman-teman tuh latih terus sampai jadi seorang yang benar expert di dalamnya juga. Dan saya karena industri teknologi itu nggak pernah padam, sampai kapanpun teknologi itu nggak akan pernah mati, kecuali kita mati, nah kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya tujuan dulu, dan teknologi informasi ini adalah tujuan yang untuk teman-teman sekalian untuk ambil. Jadi teknologi informasi adalah untuk teman-teman kalian semuanya. Oke, luar biasa. Jadi anak-anak zaman Adi ini kan lagi zaman mencari jati diri kan, bahkan ada yang krisis jati diri ya. Ini kita harus optimis kan, Ya, benar. karena teknologi itu adalah masa depan kehidupan. Oke, saya udah dikasih udah dicolek-colek. Oke, kita terakhir kita masuk sesi closing statement. Kita minta Pak Yoyon closing statement kepada Sobat Usti semua tentang apa namanya prodi kita, nanti juga Adi. Silahkan Pak Yoyon. Oke, terima kasih Pak Niko. Oke, jadi mari kita bergabung ya dengan teknologi prodi, teknologi informasi. Jadi ada satu statement saya baca dari malam. Kita mungkin banyak ilmu atau banyak ingin belajar ilmu, tapi pilih yang prioritas. Apa? Jadi yang sampaikan Adi tadi, ada posisi kita di mana, kita mau fashionnya di mana. Karena itu tidak bisa kita belajar harus main di fashion. Seperti kalau saya mainnya adalah multimedia, ya kan? Yang multimedia itu kita bisa tahu kebutuhan kita apa. Gitu. Jadi closingnya itu adalah bagaimana nanti kita masuk ke program studi yang kita inginkan di teknologi informasi, bahwa pengembangan teknologi ini akan besar. Gitu. Ini tidak akan bisa dibendung. Kita harus ikut. Kita harus jadi pemain di dalam itu kan. Jadi carilah posisi yang dimana kita adalah fashionnya di situ. Artinya dengan fashion itu itulah lapangan kerja, itulah nanti yang akan bisa menghasilkan pekerjaan yang kita inginkan. Kita senang, bahagia, duit dapatnya. Itu dia. Biasa. Oke, sekarang dari sudut pandang Adi sebagai mahasiswa, silahkan berikan closing statement untuk Sobat Usti semua. Terima kasih Pak ya. Teman-teman ya, saya di sini hanya melanjutkan dari closing statement yang disampaikan oleh Pak Yoyon. Kalau kita ingin masuk jurusan
apapun itu, dan setelah khusus itu teknologi informasi, tapi ingatlah, kita harus niatnya dulu, tujuan yang jelas, dan fokus di satu bidang yang memang benar kita kuasai sampai kita expert. Karena saya lah, kita nggak akan bisa menguasai banyak skill tanpa kita mempertajam satu skill. Jadi semua itu general nggak bisa, tapi harus spesialis di satu bidang. Dan intinya saat kita memilih itu harus benar-benar dengan niat tujuan dan jelas, nggak FOMO, dan tentunya nggak jadi pribadi yang selalu plan. Jadi join ya teknologi informasi, karena ini asik banget ya teknologinya, dan industri yang bakal jadi sangat tren di tahun-tahun berikutnya. Jadi teman-teman kayak masuk ke teknologi informasi. Oke, luar biasa. Baik, Bu Tabiah, kita sudah berada di penghujung acara. Kita closing. Silakan. Mohon maaf Pak. Ya. Jadi sebelum kita closing nih, mungkin Sobat Usti pada salpok ya, apa sih yang ada di depan kita gitu ya? Apa sih yang ada di depan kita? Mungkin boleh nih kita spill ke Sobat Usti bahwasannya ini adalah salah satu produk dari teknologi informasi. Nah, tentunya dari Pak Yoyon ya, ini produknya Pak Yoyon. Mungkin boleh Pak Yoyon di spill tipis-tipis, silahkan. Aduh, saya gemetar mendengarnya. Apa nih gitu ya? Oke, terima kasih Bu Teria. Jadi ini kita kenal namanya adalah VR Box, Virtual Reality Box. Jadi ini adalah salah satu brand ya. Jadi sebenarnya banyak brand sih. Ini adalah Cinecon. Jadi ada yang pakai Bobo VR, ada yang pakai Oculus. Dia memang tergantung harga dan merek ya. Jadi memang ini adalah sebuah perangkat wajib yang harus dimiliki oleh pengguna VR atau teknologi virtual reality. Nah, di dalam ini berisi benda yang nanti akan kita isi berupa smartphone gitu. Jadi kalau smartphone yang kita hidupkan dan aplikasinya sudah terinstall dan tercreate, nanti akan kita masukkan di sini dan ini yang akan kita pakai. Jadi ini akan kita cobakan nanti ke user. Jadi inilah dunia baru ya. Jadi pembelajaran VR ini adalah sebuah dimensi yang pembelajarannya akan sangat menarik dan akan cocok dengan anak-anak Gen Z. Wah, luar biasa. Artinya bisa dipakai buat main game, bisa dipakai buat belajar, apapun itu, tapi medianya tuh media yang lain ya, dunia lain. Oke, putar Cukup biar. keren ya sih Pak, kalau kita mau kupas lanjut ini nggak selesai kita. Oke, para Sobat Usti, supaya tidak penasaran dan ingin tahu informasi lebih lanjut, boleh langsung kunjungi akun Instagram dari Teknologi Informasi Usti. Boleh di follow dan boleh di DM ke akun prodi tersebut untuk menanyakan lebih lanjut mengenai prodi ini. Luar biasa. Dan kita juga live IG, TikTok, silahkan nanti dikunjungi IG kita Usti Official. Dan buat teman-teman Sobat Usti sekalian, 19 sampai 24 Desember ini di pagelaran Pacu Jalur, Usti hadir, stand Usti ada di situ dan tetap bersama kami, insya Allah bersama saya Ferlandiko dan Ibu Tarbiyah, kita ada di situ. Buat teman-teman Sobat Usti dari Taluk Kuantan, silahkan kunjungi stand kita, mau nanya-nanya, dan kita juga akan bagi-bagikan jadwal lomba Pacu Jalurnya setiap hari. Oke, demikian saja. Terima kasih Pak Yoyon, Adi telah hadir di acara kita hari ini. Semakin sukses, selalu sehat pokoknya. Demikian kita ketemu lagi di agenda kita di podcast kita berikutnya dalam podcast Ngopi Usti. Ngobrol kita bareng Usti. Baik, kami undur diri. Salam dari kami, Universitas Sains Teknologi Indonesia, Universitas Masa Depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyon. Makasih Adi, Pak. makasih. Terima kasih.